Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Nusamat bersama gue Stefanus Setianto. Video ini adalah video yang sangat spesial teman-teman karena kita merayakan 1000 subscriber. Hooray! Thank you buat teman-teman di sini yang sudah subscribe dan buat teman-teman yang saat ini belum subscribe channel gue. Di channel ini akan berfokus share tentang matematika, tentang pengalaman studi gue di ITB dan juga pengalaman hidup gue selama ini. Gitu ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe ya dan juga tertarik untuk mengikuti berbagai konten yang akan gue serve dan yang sudah gue serve selama ini, teman-teman bisa jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, komen video ini, terus juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru gue gitu ya. Oke, jadi di video merayakan 1000 subscriber ini gue pengen memberikan video reaction gitu ya dari videonya Alan Baker yang berjudul Animation versus Math gitu ya. Ini cukup booming dan sudah banyak juga orang-orang yang mencoba untuk mereact video ini, misalnya kayak Fajrul FX ataupun dari Pak Bara di channel bermatematika.com. Nah, jadi di sini gue pengen beli perspektif pribadi gue sendiri sebagai mahasiswa S3 Matematika tentang video ini. Jadi, kalau teman-teman belum nonton videonya, nanti setelah video ini berakhir, juga teman-teman bisa dianjurkan untuk menonton langsung dari channelnya Alan Baker, supaya kita saling mensupport video YouTuber satu sama lain gitu ya. Nah ini gue sendiri udah nonton dan ini cukup menarik gitu ya karena ada beberapa konsep matematika yang sangat deep gitu ya dan eh, cepat gitu ya karena ini animasinya juga cepat gitu ya, tapi ada juga beberapa yang sepenuhnya gua nggak terlalu paham gitu ya karena satu dan lain hal atau eh, nggak tahu mungkin karangannya si Alan Baker juga di situ gitu ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi video ini menampilkan seorang pribadi gitu ya. Biasanya katanya disebutnya sebagai stickman gitu ya. Kita coba mulai tonton. Oke, there is a man. Oke, nah gue pengen bahas dari sini ya. Jadi ini menarik karena dipercaya baik matematika itu diciptakan atau ditemukan ya. Ada perdebatan tentang hal itu, tapi eh, intinya adalah matematika itu diawali dari angka satu gitu sebenarnya. Kalau beberapa orang gitu ya, khususnya dari dosen gue gitu juga ada yang berpendapat bahwa eh, konsep matematika itu muncul karena adanya pencacahan gitu ya. Jadi misalkan eh, orang-orang mengamati planet gitu ya, ada planet ke satu, planet kedua, planet ketiga itu sudah ada pencacahan di sana. Jadi bisa katakan bahwa matematika itu memang lahir dari pertama kalinya dari angka satu. Dan ini eh, nanti kita akan lihat ini membahasnya tentang bilangan asli dulu ya, bilangan himpunan bilangan yang paling basic yang ada di matematika. Oke, jadi ini ada angka satu. Nah, di sini baru mulai ada kesamaan, ada tanda sama dengan gitu ya. Jadi kalau kita begitu udah punya suatu objek matematika, sangat normal sekali untuk kita bisa bertanya tentang kesamaan antar dua buah objek gitu ya. Oke. Oke, dari sini muncul konsep operasi penjumlahan gitu ya. Dan nanti kita lihat di sini ini juga seperti pengembangan dari matematikawan yang bernama Peano ya. Jadi Peano ini merumuskan secara abstrak angka-angka yang ada gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan sorry, membayangkan bilangan satu 2 3 ya kita menganggap ini sebagai sebuah angka gitu kan ya. Tapi kalau kita sebenarnya mengambil lebih dalam tentang matematika, kita menganggap ini sebenarnya sebagai objek aja atau sebagai simbol saja gitu ya. Dan eh, Peano itu mendefinisikan bahwa eh, dua itu adalah angka selanjutnya ya. Bahasa Inggrisnya successor gitu. Selanjutnya dari satu. Kemudian adalah tiga, angka selanjutnya dari dua, empat adalah angka selanjutnya dari tiga dan seterusnya. Jadi pendefinisiannya itu adalah sebagai simbol.
ya. Jadi setiap bilangan asli n, eh, bilangan asli n memiliki suksesor n plus 1 seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman mungkin bisa pelajari lebih dalam tentang hal itu di aljabar gitu ya, di bidang aljabar. Nah, di sini 1 tambah 1 tambah 1 itu seperti kalau kita memahaminya kan sebagai penjumlahan berulang gitu ya. Tapi misalkan apa ya, penjumlahan berulang itu kayak pendefinisiannya secara looping gitu ya. Mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton reactionnya dari Pak Bara, dia sudah mention gitu ya bahwa apa itu 3? 3 itu adalah penjumlahan 1 sebanyak 3 kali. Loh, sebanyak 3 kali. Angka 3-nya sendiri kan kita lagi mau definisikan. Nah, gimana caranya kita menghindari lingkaran setan ini gitu ya. Jadi mengawalinya dari aksioma Peano gitu ya. Jadi 3 itu meskipun di sini tulis 1 tambah 1 tambah 1, tapi kita menganggapnya adalah 1 tambah 1 dulu itu adalah 2, dan kemudian suksesor dari 2 itu adalah 3. Dan seterusnya di sini ya, dia menjumlahkan terus dan muncul pertama kali angka 0 di situ. Oke, meskipun tidak didefinisikan secara tepat ya. 0 itu apa gitu. Kalau dalam aljabar 0 itu adalah identitas dari operasi penjumlahan gitu ya. Jadi sesuatu yang ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini dia mulai menjumlahkan dengan 2. Jadi kita memperumum pendefinisian kita. Jadi tidak hanya n plus 1 gitu ya sebagai suksesor, tapi kita juga bisa mendefinisikan plus 2 sebagai suksesornya dari suksesor gitu ya. Dan seterusnya kita bisa plus 20 gitu ya, dan seterusnya dan 100. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada hint tentang ketak terhinggaan ya. Jadi tadi kan kayak zoom out gitu ya si gambarnya, dan ini menandakan bahwa 100 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketak terhinggaan. Oke. Sini dia menjumlahkannya sekarang dari kanan gitu ya. Ada sifat asosiatif di sana. Dan sekarang kita mulai mendefinisikan pengurangan. Pengurangan itu adalah inverse dari operasi penjumlahan. Seperti itu ya kurang lebih. Dan cara serupa kita juga bisa mengurangkan dengan angka yang lebih dari 1 gitu ya, minus 98. Dan di sini kita lihat muncul konsep tentang bilangan negatif. Jadi kita tadi bekerja dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga sekarang bekerja dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli yang ditambahkan dengan 0 dan juga ditambahkan dengan bilangan negatif. Nah, jadi kemudian min 1 ini kan dia tulis sebagai pangkat IP ya. Jadi ini adalah formula Euler gitu ya, yang paling terkenal di matematika sebagai rumus yang paling cantik gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita menuliskannya min satunya pindah ruas gitu ya, jadi pangkat IP pangkat IP sama dengan min 1, maka pangkat IP plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini formula ini melibatkan angka 0 gitu ya, terus 1, kemudian bilangan Euler kemudian imajiner I, dan juga bilangan pi. Itu adalah bilangan-bilangan yang berperan penting dalam konsep matematika. Yo, dia bergerak. Kabur. Oke, dan di sini kita lihat dia memunculkan I. Jadi I kali pangkat IP itu berarti kan tadi pangkat IP-nya min 1. Min 1 kali I berarti min I. Min I sendiri itu kan hidupnya di bilangan kompleks ya.
I itu kan akar min 1 gitu. Jadi ini dia seperti membuka pintu untuk masuk ke dimensi yang berbeda daripada dimensi yang ada stickman-nya ini, karena stickman itu dimensinya real gitu. Dimensi ya kehidupannya, maksudnya ya, kehidupan real. Oke, dia kembali dengan min 1 sama dengan min 1. Dia mau melakukan apa? Oke, dia kurangkan lagi. Nah, oke, di situ adalah minus kali minus 3 adalah 3 gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian pernah belajar aljabar, ini menyinggung tentang ketunggalan inverse dari sebuah operasi gitu ya. Jadi kenapa minus kali minus jadi plus, itu sebenarnya ada konsep aljabarnya di sana gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bahas itu ya. Oke, di sini ada konsep kali mulai keluar, dan kali ini dinyatakan sebagai apa? Penjumlahan berulang ya, penjumlahan berulang gitu ya. Walaupun di sini direpresentasikannya dalam bentuk satu semua. Ya, ini kan contohnya ada banyak gitu. Oke, mulai muncul pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang gitu ya. Oke, dia mencoba berbagai eksplorasi dengan angka. Nah, ini ada pembagian dengan nol yang sebenarnya haram gitu ya di dalam matematika. Jadi makanya dia di sini dikurangkan nolnya sampai tak beringat kali, nggak habis-habis gitu. Dan by the way ya, untuk disclaimer juga, 6 dibagi 0 itu bukan tak hingga gitu, karena pembagian dengan nol sendiri memang tidak diizinkan di dalam matematika seperti itu. Dan tak hingga sendiri bukan bilangan gitu. Oke. Di sini mulai kalau muncul yang namanya pangkat. Pangkat itu jadi perkalian berulang, 6 kali 6 ya gitu. 6 pangkat 2. Oke, di sini ada sifat aljabarnya, kemudian ini representasinya dalam penjumlahan berulang gitu ya. Ini oke. Kita lanjut. Nah, dia sekarang kemudian melakukan operasi dalam pangkat gitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita mengurangkan pangkat? Pangkat 0, di sini menarik, 4 pangkat 0, 1, dia mulai mendefinisikan berbagai apa ya, kayak struktur aljabar dalam operasi eksponensial. Walaupun eksponensial itu operasi bukan ya. Nah, di sini dia mulai masuk ke rasional gitu ya, dari kita punya bilangan bulat gitu ya, negatif, 0 dan positif 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pecahan gitu ya, atau himpunan bilangan rasional. Oke. Dan di sini mulai ada konsep akar. Jadi pangkatnya rasional. Nah, ya. Sekarang kita udah mulai masuk ke bilangan real gitu. Jadi ketika kita punya bilangan rasional, bilangan-bilangan yang bisa direpresentasikan sebagai pecahan, nah kemudian kita mendapati ternyata si akar 2 ini itu 1,41421 dan seterusnya, ini tidak akan pernah habis. Jadi dia tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sesuatu dibagi sesuatu. Jadi ini adalah suatu objek matematika yang baru, yang ini adalah contoh dari bilangan real. Bilangan yang paling, himpunan bilangan yang paling umum. I-nya muncul ya, mulai ke bilangan kompleks. Oke, penjumlahan bilangan kompleks, perkalian bilangan kompleks. Di sini kita sudah tidak mengenal lagi perkalian berulang karena objeknya sudah abstrak. Dari sini kita lihat ada pangkat IP muncul lagi ya. Jadi I kali I itu kan akan min 1, berarti I kali I adalah min 1. Min 1 kali I berarti min I. Tapi min 1 sendiri adalah pangkat IP. Si objek ini muncul lagi dia. 100% iklan dulu. Oke, kita tidak bisa skip. Ya.
Oke, siapa ini? Ketemu lagi dengan hewan ini. Dia kabur, dia lempar I. Oke. Nah, itu dia kan min I ya, min I di kemudian dia lempar I. Jadi min I kuadrat. I kuadrat min 1, jadi dia plus 1, balik lagi ke real. Makanya dia tidak bisa masuk ke dimensi kompleksnya. Jadi keluar lagi ke realnya. Oke. Tadi kita lihat sekilas ya, ada representasi dari sininya. Maka itu ya. Jadi kalau kita punya identitas Euler di situ ya, bahwa e pangkat ix, atau ini mungkin namanya De Moivre ya, gua agak lupa namanya. Ini adalah cos x ditambah i sin x, seperti itu. Jadi kalau kita punya e pangkat ip, maka ini adalah cos pi ditambah i sin pi. Itu sebenarnya kenapa di situ mana tadi? Bentuknya kayak gitu ya. Tapi bedanya di sini mungkin ada sedikit typo ya. Coba kita lihat dulu. Nah, itu kan dia minus E pangkat IP kan. Itu kan berarti harusnya minus cos tambah I sin gitu ya. Minus cos minus I sin gitu. Tapi di situ dia kayaknya salah sedikit. Itu juga menarik ya, karena si orangnya itu jadi begitu kena minus, posisinya jadi bertukar set gitu ya. Itu jadi melambangkan properti natural dari minus. Nah, tadi bilangan kompleksnya kemudian dia pindah gitu ya dari sini menuju ke situ gitu ya. Nah, ini juga sudah memberi hint kita tentang sifat bilangan kompleks. Ini kan min 1 atau E pangkat IP ya. Terus kemudian dia mengganti pangkatnya jadi E pangkat I 0. Nah, E pangkat I kali 0 itu kan ya 0. E pangkat 0 gitu ya. Dan itu 1 gitu ya. Jadi makanya di sini dia pindah dari min 1 secara apa ini, sirkular gitu ya, ke 1 seperti itu. Oke. Oke, dia mau percepat lari pakai operasi kali. Dia lempar minus. Oke. Ini tiap dia berbenturan muncul angka 0 ya, karena min 1 plus 1. Nah, itu dikurangin terus. Oke, 2 kali 2 4. Oke, nah jadi belum di pause. Jadi tadi kan sudah ada hint ya bahwa dia bergerak secara sirkular. Kenapa dia bisa bergerak secara sirkular? Karena kita bisa memandangnya ini kan sebenarnya rotasi ya. E pangkat x sama dengan cos x tambah i sin x. Jadi itu kita bisa bayangkan kalau kita punya sebuah lingkaran berjari-jari satu, maka kalau kita punya sebuah sudutnya x, maka lokasi ini adalah E pangkat ix gitu. Ya. Jadi ketika dia tadi ditembakkan angka 4, maka kita punya E pangkat I pi per 4 gitu ya. Berarti ini menandakan bahwa dari yang posisinya di sini dia kemudian bergerak dengan sudut pi per 4 di sini. Jadi makanya tadi dia bergeraknya naik seperti itu ya tadi. Oke, kita lanjut. Oke, dia kemudian juga tadi I, dia naik juga secara sirkular, itu juga konsepnya sama. Oke. Nah, ini dia mulai memahaminya sebagai kompleks plane ya, bidang kompleks. Jadi sumbu Y-nya adalah sumbu kompleks dan sumbu realnya ini adalah yang sumbu X gitu ya. Oke, dia buat sebuah lingkaran. Jadi satu. Oke. Dia ngecek pi ya, pi itu 3,14 kurang lebih dalam radian. Dia punya arc length di sana. Sebuah apa ya, busur ya istilahnya ya. Oke. Nah, ini dia muncul theta kali r gitu ya. Jadi kalau kita kenal keliling itu adalah 2pi kali r gitu kan.
Itu mengukur full satu keliling lingkaran gitu ya, berarti panjang sebuah lingkaran gitu. Dalam tanda kutip panjang. Nah, apa yang terjadi kalau kita kemudian mendefinisikannya, mungkin panjang busur gitu ya, itu adalah theta dikali R. Jadi berarti kita mengukur seberapa panjang sebuah busur ketika kita bergerak pada lingkaran berjari-jari R sejauh sudutnya adalah theta dalam radian gitu. Ini S. Oke. Ini dia memperbesar dan mengurangkan jari-jarinya. Nah, gitu ya. Ini mengukur panjang busurnya tergantung sudutnya dia ngukurnya berapa. Gitu ya. Nah, ini sekarang dia tetanya dibagi R. Sebenarnya ini sebuah notasi yang gua kurang suka. Karena kenapa? Ketika kita theta bagi R, berarti maknanya kan sebenarnya ini kan menghitung theta sama dengan S per R. Gitu. Dia sebenarnya mau melihat ini gitu ya, tapi si S-nya ini dinyatakan lagi dengan sebagai theta gitu ya. Ini yang seringkali membuat kita bingung gitu ya, menggunakan simbol yang sama untuk sesuatu representasi yang berbeda. Gitu. Tapi maksudnya di sini kalau yang gue pahamin ya, ini maksud theta per R, tetanya tuh sebenarnya S, si panjangnya itu. Jadi theta per R yang dimaksud dalam video itu sebenarnya dia mau mengukur apa? Sudutnya sebenarnya dalam derajat. Gitu. Meskipun ini masuk akal juga karena kenapa? Karena S sendiri di sini panjang busur juga itu kan sebenarnya berbanding lurus dengan theta gitu ya. Jadi panjang busur itu seperti seolah-olah, bukan seolah-olah, bahkan dalam konsep matematika memang itu menyatakan sebuah dalam tanda kutip sudut dalam radian seperti itu ya. Jadi tidak salah juga kalau sebenarnya dia menggunakan S dengan simbol theta gitu. Tuh, gitu ya, dia mengukur ini 3,14 pi setengah lingkaran sudutnya gitu ya. Oke, pi-nya dipecah jadi sin cos kemudian dipukul gitu ya. Jadi ketika kita melihat itu tadi F pangkat pi sama X ya, F pangkat X sama dengan sin X tambah I cos X, kan kita kebalik ya, cos tambah sin cos X tambah I sin X itu kan kalau di complex plane, di bidang kompleks ini dinyatakannya sebagai cos X sin X koordinatnya. Ya, kalau dia berjari R berarti di sini R, ini R, kemudian ini R cos gitu ya. Tapi intinya ketika dipukul dengan sin ataupun cos itu menunjukkan koordinatnya gitu ya, baik itu yang komponen X-nya atau komponen Y-nya. Oke. Oke, dia kalikan I. Nah, I itu sebenarnya rotasi 90 derajat ya. Jadi sinnya makanya kenapa pindah ke atas dari yang ke bawah. Ya, ketemu lagi sama si binatang ini. Oke. Nah, kemudian dia mengeluarkan notasi itu ya. Kalau teman-teman udah kuliah, teman-teman akan familiar itu adalah deret Taylor daripada F pangkat X. F pangkat X itu dinyatakan sebagai sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N faktorial. Ya. Jadi ketika kita mensubstitusikan IP di sana, maka kita akan punya sigma dari N sama dengan 0 tak hingga IP pangkat N per N faktorial. Jadi kita dapat representasinya. Nah, ini kan dia nembak-nembakin ya si nggak tahu benda ini apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu ini ketika dia nembak indeks yang bawah N sama dengan 1 ini tadinya N0 terus jadi N1. Nanti kalau ditembak lagi dia jadi N2. Nah, gitu ya. Jadi yang dia tembakkan di situ adalah suku-sukunya. Suku-suku di situ maksudnya jadi ini kan kalau kita substitusi N0 berarti IP pangkat 0
0 faktorial, terus IP pangkat 1 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini tuh suku ke 0, suku ke 1, dan seterusnya. Oke, jadi dia nembakin itu, makanya suku-sukunya semuanya berkurang. Tuh ya, 11, 12, 13 bawah. Oke, dia dicepit. Apa yang akan dia lakukan? Oh, dia mengalihkan dirinya sendiri dengan minus. Ya, jadi dia keluarnya di sisi sebelah situnya dari lingkar. Oke. Oke. Nah, ini dia curang ya, karena dia tadi kan pangkat IX itu, nah itu ya. Jadi kalau kita ini pangkat IX itu kan cos X tambah I sin X. Kalau kita ganti pangkat min IX atau I kali min X, ini kan jadi cos minus X tambah I sinus min X. Dan ini tidak lain adalah cos X min I sin X. Nah, dari rumus kedua ini kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan sehingga kita bisa dapat 2 cos X. Ini pangkat IX ditambah pangkat X dan 2I sin X. Ini kalau kita selisihkan kedua persamaan itu. Akibatnya kita akan peroleh untuk cos dan sin itu ditulis sebagai itu. Jadi, kalau kita substitusikan balik, berarti pangkat IX yang adalah cos X tambah I sin X. Ini kita bisa substitusikan kembali pangkat IX plus pangkat min IX per 2 ditambah I kali pangkat IX min pangkat IX per 2. Ya, jadi dia mereproduksi dirinya sendiri. Nah, tapi di sini memang dia kurang nulis I ya di sini. Ada typo sedikit. Ini dia ada 4, dia mereproduksi dirinya sendiri lagi. Oke, dia bikin fungsi tan tadi ya. Oke, mungkin kita lihat sedikit di sini. Oke, sin P per cos P. Oke, terus dia bikin jadi fungsi ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, nanti dia nembak. Oke, itu dan jadi 0 ya, mati. Jadi kalau kita sebenarnya coba hitung gitu ya, tan px. Ini kalau ketemu, apa yang terjadi kalau kita substitusikan ini ya langsung ya. Pi kali pangkat IP. Ini kan jadi tan min Pi. Tan min Pi itu tan 0. 0 gitu ya, mati dia. Tan Pi pangkat min IP juga pangkat min IP berapa? Pi ya harusnya kalau nggak salah. Ini juga 0 gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau ditembakkan itu dia nilainya 0. Wow, jadi banyak ya di sini. Dia masih tembak-tembak, perang-perang, tapi terlalu banyak. Coba diambil Tahingga. Oke, jadi dia menembakkan Tahingga banyak grafik fungsi tan.
Oke, nah ini nih yang menarik. Jadi dia kalau di aljabar linear kita mengenal yang namanya span dari sebuah vektor. Span dari sebuah vektor. Nah, span itu kita bayangkan gini, kalau kita punya bilangan real itu bisa dinyatakan anggotanya ya, misalnya C, gitu ya. C itu sebenarnya adalah 1 kali C. Tapi C juga bisa adalah 2 kali C per 2, dan seterusnya. Jadi apapun bilangan realnya kita selalu bisa menuliskannya sebagai kelipatan dari suatu bilangan real yang tak nol. Gitu ya. Nah, ini jadi bilangan real itu dibangun oleh sebuah vektor dalam tanda kutip. Mungkin konsep vektor yang kita pahamin di SMA sedikit berbeda dengan yang di kuliah. Gitu. Jadi kalau R itu spannya hanya satu buah vektor saja. Nah, kalau di R2 ini dia dibangun 2 vektor. Ya, kalau kita tahu di fisika kita pertama kali dikenalkan adanya I sama J gitu ya. Jadi bidang atau R2 itu bisa dinyatakan sebagai span dari I dan J, kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau isi vektornya ada 3, berarti ada 3 vektor. Nah, ini 4 sampai 4 ya. Jadi dia keluar dari dimensi. Dia mereproduksi diri sendiri lagi. Oke, jadi dia menarik di sini. Dia menembakkan tahingga, kemudian ketemu sigma, dan terus ada limitnya di sana. Jadi teman-teman yang sudah mempelajari tentang integral tentu akan memahami bahwa limit n menuju tahingga dari sigma ini dikenal sebagai integral tentu, gitu ya. Tentu saja di dalamnya harus ada fungsi dan sebagainya, gitu ya. Tapi kita mengetahui bahwa kalau ketemu sigma ketemu dengan limit, nanti ini menghasilkan sebuah integral. Gitu ya. Makanya kenapa di situ dia jadi punya tongkat integral dengan batas dari 0 sampai tahingga. Tentu saja batasnya di sini juga menurut gue tidak berkaitan dengan ini. Nah, di situ ada beberapa integral ya. Gue sendiri itu nggak tahu itu ada pola apa. Oke, dia naik ke atas. Ya, tambahkan terus sudut pusat dari lingkarannya. Oke, ditambahkan. Dah. 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 Kena. Oke, kalah. Oke, R-nya kita perbesar. Wah, dia tembak lagi. Jadi dia mau kabur. Dia berputar. Oke, masuk ke dunianya kompleks. Nah, itu bisa dilihat ya di dunia kompleks. Ini ada akar -1, akar -2, akar -3, akar 4. Itu adalah contoh-contoh dari bilangan kompleks. Oke. Dia berusaha menolong. Oke. Oke, ini agak aneh, dia kembali lagi ke dunia dia. Ini quest apa ini? Pintu. Kayaknya dia mau pindah lagi. Mau kemana dia?
Ah, exit ya itu tulisannya. Dia mau pergi keluar, nggak tahu keluar kemana. Padahal ini sebenarnya harusnya sudah di dunianya dia. Oke. Tapi kalau ini ke kompleks. Oh, jadi dia sebenarnya sudah ada di dunianya kompleks. Ya, karena tadi kan dia buka pintu keluar lagi. Tapi tadi dari yang putih itu dia udah masuk ke dunia real harusnya. Oke, dia pindahkan dulu itunya. Langsung masuk ke lingkaran. Oke, dia keluarin deret tellernya lagi. Oke. Nah, buat teman-teman, ini juga gue sendiri cari referensi ya. Ini tuh representasinya apa. Jadi, setelah gue search ternyata ini adalah representasi volume dari eh, apa bola ataupun lingkaran berdimensi n gitu ya. Nah, di sini dia perbesar terus ya n-nya. Jadi ini kurang lebih dimensi dari si bolanya terus bertambah ya gitu. Terus ini dijumlahkan semua gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi orang-orang bule yang coba membahas ini juga reaksinya. Ada yang kalau nggak salah dia membuktikan apa yang dimaksud dengan sigma dari volume bola berdimensi n. Intinya dia terus tambah sampai tak hingga di sini. Dan terjadi dia munculkan i di situ dan hilang. Nah, di situ dia muncul lagi -1 ya. Ada kemungkinan memang um, jumlah dari itunya ya, deretnya itu dari volume bola berdimensi n yang itu, begitu kita substitusikan i di sana, totalnya jadi -1 gitu. Jadi dia harusnya pindahnya ke dunia aslinya ya, di real. Ini mungkin fungsi Riemann zeta ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan hipotesis Riemann, salah satu pertanyaan dalam matematika yang cukup sulit untuk bahkan sampai sekarang belum dibuktikan gitu. Terus ada golden ratio gitu ya. Terus ada delta. Delta ini gua nggak tahu apakah ini delta function, kalau nggak salah ada juga. Atau ini mungkin delta yang dia ada di bidang analisis real gitu ya. Ini menyatakan infinitesimal. Siapa ini? Si besar. Oke, itu Aleph 0 ya. Jadi itu simbol yang menyatakan ketak terhinggaan. Gitu. Dan selesai. Oke, begitu saja. Mungkin ini semoga bisa menjadi pencerahan buat kita, khususnya buat para penggemar matematika, konsep-konsep apa saja yang termuat di dalam video Alan Becker ini ya. Gue sangat berharap sekali ada banyak video-video yang seperti ini gitu ya, memvisualisasikan matematika dengan cukup menarik gitu ya. Tapi ada bobot konten matematika yang cukup dalam yang bisa kita gali dari sana. Oke, thank you for watching this video. Gua tahu ini videonya agak panjang, tapi I hope you stay with me guys sampai akhir video ini. Itu yang buat support lagi. Untuk gue bisa mencapai setidaknya 4.000 jam tayang supaya gue bisa cepat monetize channel video ini. Oke, thank you teman-teman. See you, bye-bye.